Reaksi orang Ende Nusa Tenggara Timur saat melihat Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka secara dekat. Mereka bilang begini, persis Bapak Tuae, ganteng sekali. Tahu kan orang Flores, kalau lihat Wakil Presiden secara langsung, seperti apa? Mari kita cek video ini. Persis Bapak Tuae, bagiku nanti. Oke, di tempat aja ya. Tempat. Oke, di tempat. Anak siapa nih? Anak Indonesia. Selamat siang. Siang, Pak. Di tempat aja. Sekali. Selamat siang Bapak. Ke belakang sudah. Tuh kan, Gibran itu mirip kayak Jokowi, pandai memanfaatkan momentum. Di saat kritik mahasiswa hari ini dilawan oleh pemerintah, Mas Gibran hadir merangkul mahasiswa. Yuk kita tinjau bersama proyek MBG dan program koperasi. Prabowo kemana? Malah nyuruh Hasan Hasbi, Kodari, Budiman, dan buzzer-buzzernya untuk nyerang opini mahasiswa. Poin pokoknya buat Mas Gibran, terbuka lebar potensi jadi calon presiden 2029 kalau kayak gini. Amin, amin, amin. Jika presiden dan menteri-menterinya sembunyi pada saat demo mahasiswa kemarin, Gibran hadir menerima mahasiswa untuk berdialog, mendengar aspirasi. Aduh, Prabowo harus belajar kayaknya pada Jokowi. Dan lucunya lagi teman-teman, ya ketika Mas Gibran ya, Mas Wapres kita ini membawa utusan mahasiswa berkeliling ke 3 daerah yaitu NTT, Papua dan Gorontalo, kader PDIP si Guntur Romli malah ngebacot, bilang jangan tertipu Gibran yang membawa 5 mahasiswa dalam kunjungan ke NTT hingga Papua. Itu bukan apresiasi, itu operasi penjinakan. Gibran sedang menjalankan soft power paling vulgar yang pernah dilakukan oleh seorang wakil presiden terhadap sivitas akademika, mengubah agen perubahan menjadi buzzer kekuasaan. Mahasiswa yang semestinya tetap kritis berada di luar pagar kini diajak masuk ke dalam fasilitas negara, naik pesawat dan fasilitas mewah lainnya, dan itulah tepatnya jebakan itu bekerja. Sekali kenyamanan protokoler itu dinikmati, independensi runtuh. Seketika itu pula, laporan yang mereka hasilkan bukan lagi kritik, melainkan testimoni berbayar fasilitas. Gibran juga sedang memecah belah gerakan mahasiswa secara sistematis. Ia menciptakan 2 kubu dengan sengaja. Mereka yang memilih kooperatif demi panggung instan, dan mereka yang tetap konsisten melawan di garis luar. Polarisasi gerakan mahasiswa adalah tujuannya. Soliditas yang selama ini menjadi kekuatan kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan ugal-ugalan seperti MBG perlahan-lahan digrogoti dari dalam. Divide et impera, taktik adu domba kolonial yang kini dipakai oleh wakil presiden di republik ini. Dan ada dimensi yang lebih gelap lagi yang tampaknya luput dari perhatian istana. Manuver Gibran itu bukan sekedar pencitraan, itu sinyal perang internal. Dengan memoles dirinya sebagai pemimpin muda yang dekat dengan Gen Z dan mahasiswa, Gibran sedang membangun basis loyalitasnya tersendiri. Terpisah dari bahkan berpotensi menyaingi otoritas Presiden Prabowo. Gibran tidak sabar menunggu giliran. Ia sedang memanaskan mesin kekuasaannya sendiri. Jika Presiden Prabowo membiarkan kosmetik politik agresif ini terus dimainkan tanpa koreksi, ia sedang memelihara matahari kembar yang suatu saat akan membakar kekuasaannya dari dalam. Ingat, kampus bukan panggung kampanye, mahasiswa bukan pion dinasti. Sadari itu. saya jadi bingung ya ketika pemerintah mencoba merangkul adik-adik mahasiswa, salah bagi PDIP. Nanti sebentar mengambil tindakan secara tegas, salah pula. Maunya PDIP ini apa sih? Agak aneh ya Guntur Romli ini teman-teman. Kemarin sudah disampaikan tuh
Kepala PGN yang baru dan juga Wakil Kepala PGN. Kita ini sekarang ada jeda waktu libur sekolah. Saya kira itu waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama terkait tata kelola di PGN ini. Tadi sudah saya sampaikan kepada para guru, orang tua murid, bahwa MBG ini sangat dinanti, sangat bermanfaat, terutama di area 3D. Jadi sekali lagi teman-teman media, ke depan akan terus kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan yang namanya praktek-praktek korupsi agar tidak terjadi lagi. Ya. Mas Gibran, ini untuk di 3T sendiri ada wacana untuk melibatkan kantin sekolah dalam MBG. Nah, ini tanggapannya seperti apa, Mas? Ya, itu saya kira bagus sekali. Bukan hanya kantin sekolah ya, mungkin bisa melibatkan pesantren, melibatkan gereja, melibatkan SMK Tata Boga, melibatkan ibu-ibu PKK, melibatkan orang tua murid, semua bisa dilibatkan. Jadi semakin banyak melibatkan orang, terutama tadi ya, orang tua murid, karena tadi yang saya undang adalah orang tua murid, itu nanti ke depan saya yakin pelaksanaannya akan lebih baik, karena adik-adik kita ini kan ya, ada yang picky eater, ada yang makannya banyak, makannya dikit, macam-macam. Dan saya kira masukan-masukan dari orang tua murid itu paling baik untuk perbaikan, terutama perbaikan menu ke depan itu. Jadi, melibatkan SMK Tata Boga, melibatkan kantin-kantin sekolah, UMKM di sekitar sekolah, saya kira itu sangat tepat. Ya. Ya, selain lokasi ini kan sebenarnya banyak lokasi lain yang sempat viral juga, operasi di tengah hutan, di ujung gunung, di kuburan, macam-macam. Makanya tadi saya ingatkan Pak Wagub, Pak Bupati, Pak Kepala Desa, tolong dalam penentuan titiknya itu benar-benar bisa dikaji, melibatkan warga, diskusi dengan warga. Jangan sampai ada yang terdampak, jangan sampai ada yang dirugikan. Apalagi ini kan area sekolah, kegiatan belajar mengajar itu jangan sampai terganggu. Tapi ini tadi sudah diputuskan, lokasinya akan dipindah. Ya, tuh. Ya. Terima kasih. Ya, itu tadi tanggapan Wakil Presiden Republik Indonesia ya, Mas Gibran Raka Buming Raka ketika beliau melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Ende. Ini tentu menanggapi ada video viral ya, di mana pembangunan koperasi Desa Merah Putih itu bersampingan dengan sekolah, dan kondisi sekolah itu sangat memprihatinkan, sehingga itu mengundang warganet untuk membuat video dan viral hingga pada akhirnya ya, Wakil Presiden kita Mas Gibran Raka Buming Raka datang dan meninjau langsung ke lokasi itu. Nah, tadi terkait dengan MBG tentu ya perbaikan harus dilakukan, tetapi untuk menghentikan saya kira itu tidak layak ya. Masih banyak anak-anak kita yang khususnya di daerah 3T itu sangat membutuhkan MBG. Bahkan ada siswa dari salah satu sekolah ya di Kabupaten Manggarai Timur itu menulis surat ke Presiden Prabowo. Dia mengeluh di daerahnya atau di sekolahnya dia itu belum mendapatkan MBG. Artinya selama ini yang orang teriak-teriak bahwa hentikan MBG ya, itu mungkin sekelompok orang atau segelintir orang yang merasa mungkin tidak ada guna atau tidak bermanfaat bagi dia, sehingga dia bisa mengeluarkan atau melontarkan kalimat seperti itu ya. Yang kemarin nuduh dialog mahasiswa di istana cuma gimmick dan pencitraan, mending lu lihat fakta gila ini. Bukannya cuma dengerin kritik di ruangan ber-AC,
Wapres Gibran justru ajak langsung perwakilan mahasiswa terbang bareng buat kunjungan kerja ke NTT, Gorontalo, sampai Papua. Beliau pengen para mahasiswa ini lihat dan kawal langsung gimana program makan bergizi gratis sampai Koperasi Desa Merah Putih dieksekusi di lapangan. Ini standar baru transparansi pemerintah yang gak cuma modal omon-omon. Cara paling berkelas buat buktiin komitmen perbaikan. Menurut lu, langkah seberani ini layak gak? Layaklah, sangat-sangat layak. Ya, ini adalah detik-detik ketika mahasiswa yang diajak oleh Wakil Presiden ya naik ke pesawat Hercules untuk berangkat ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Ende. Perwakilan mahasiswa, kita akan berangkat ke Ende, Gorontalo, dan juga Papua. Jadi pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi. Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik dan juga yang paling penting terbebas dari praktek korupsi. Saya kira langkah-langkah ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan publik. Warga Ende menanti munculnya Mas Wapres ya. Ini mobil rombongan ini keluar ya, baru saja keluar dari Bandara Ende ya. Haji Hasan Ar-Robusman. Siapa sih yang tidak mau melihat langsung Wakil Presidennya? Pak Gibran. Senang ya bisa berjabatan tangan, bisa foto sedekat itu dengan Wakil Presiden. Momen yang tentunya tidak semua orang bisa mendapatkan momen-momen penting ya, momen-momen langkah seperti itu. Ini ketika beliau berkunjung ke salah satu sekolah ya, di SMP Negeri 1 Dona, Kabupaten Ende. Dan di sana para guru dan juga anak-anak sekolah sudah menanti kedatangan dari Mas Wapres yang melihat bagaimana terkait dengan pelaksanaan, teknis pelaksanaan MBG. Ini kayaknya kebanyakan ama-ama FB Pro ini ya. Semuanya pada pegang HP. Tapi ini adalah sebuah bentuk kecintaan ya masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Ende kepada Wakil Presiden kita, teman-teman. Jadi kita tidak heran ya, setiap kali kunjungan Wakil Presiden, Mas Gibran itu selalu dipenuhi, masyarakat selalu berkerumun menantikan. Karena orang NTT pada umumnya itu mereka melihat ada sosok Bapak Jokowi di dalam dirinya, Mas Gibran Raka Buming Raka. Ini meninjau langsung bagaimana anak-anak itu makan MBG ya, terkait dengan lauknya seperti apa. Kapan lagi ya makan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu ini sebuah sejarah baru bagi kepemimpinan di dalam bangsa ini, teman-teman. Bagaimana tidak sosok Wakil Presiden ya bisa membawa mahasiswa untuk berkeliling Indonesia. 3 daerah yang dituju. Salah satunya ada NTT, Kabupaten Ende. Kemudian salah 2-nya ada Gorontalo. Dan salah 3-nya ada Papua. Ini tentu menjawab keresahan dari
beberapa oknum-oknum mahasiswa yang selama ini ya itu sudah terafiliasi dengan film Pesta Babi. Mereka hanya menonton film Pesta Babi lalu menceritakan seolah-olah bahwa apa yang tertera pada video yang tertera pada film itu seakan-akan sebuah fakta di lapangan. Namanya juga film. Ya. Jadi kalau hanya nonton film lalu kemudian kita bercerita bahwa itu adalah sebuah fakta, berarti dinosaurus masih hidup dong. Ya kan? Berarti Spider-Man itu benar-benar ada dong. Manusia yang bisa terbang itu benar-benar ada dong. Ya kalau masih seorang mahasiswa berpikiran seperti itu, ini merupakan hal yang konyol, sangat-sangat konyol. Dan sejarah baru, ya, sejarah baru bagi Indonesia. Seorang wakil presiden berkunjung membawa mahasiswa. Itu baru pertama kali. Dan saya jadi melihat seperti ini ya teman-teman. Ketika Mas Gibran melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, ini seperti beliau sedang PKL, praktek kerja lapangan, menjadi seorang presiden. Amin ya. Teman-teman ingat tidak? Ketika Bapak Prabowo sebelum menjadi presiden, apa yang Pak Jokowi lakukan untuk Pak Prabowo? Kasih dia kerja di Menteri Pertahanan. Itu mirip seperti sedang PKL. Biar Bapak Prabowo bisa tahu bagaimana di pemerintahan itu seperti apa. Jadi ketika suatu saat nanti jadi presiden, ya, sudah tidak bingung. Hal itu saya melihat mirip seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo saat ini kepada Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Beliau berkunjung ke luar negeri, Mas Gibrannya berkunjung ke wilayah-wilayah di dalam negeri. Artinya jika di suatu saat nanti Mas Gibran menjadi Presiden Republik Indonesia, amin ya, beliau sudah tidak sungkan-sungkan lagi. Karena sudah ada pengalaman bagaimana berkunjung ke daerah, ya, ke daerah ini itu apa yang harus kita buat dan menanggapi sebuah persoalan itu seperti apa. Tentu sudah punya pengalaman. Dan luar biasanya lagi teman-teman. Tadi saya mendengar ada suara dari ibu-ibu ya. Ketika mereka melihat dari dekat wakil presiden, mereka bilang apa? Mirip sekali bapaknya ya, ganteng sekali ya. Artinya apa? Masyarakat ND itu masih sangat rindu dengan sosok Bapak Joko Widodo. Dan rencana Pak Jokowi yang mau menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai kandang gajah, tentu ini sangat baik, sangat positif. Dan saya pikir ini akan mendapatkan sambutan yang sangat hangat, yang sangat luar biasa dari masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena masyarakat Nusa Tenggara Timur pada umumnya itu sangat tahu bagaimana kehadiran Bapak Jokowi itu ya benar-benar membawa dampak yang sangat besar untuk perubahan di Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Kunjungan demi kunjungan ya beliau lakukan di provinsi ini, provinsi yang masuk daerah ya, salah satu daerah 3T, provinsi termiskin. Artinya buah yang selama ini ya, pohon yang selama ini beliau tanam, beliau rawat, saat ini dia panen. Hasilnya apa? Orang NTT bisa menghantarkan Mas Gibran itu sebagai wakil presiden dan tidak menutup kemungkinan bahwa orang NTT akan menghantarkan Mas Gibran menuju RI 1. Komentar teman-teman bagaimana terkait dengan kunjungan kerja Mas Gibran yang membawa serta para mahasiswa ke Nusa Tenggara Timur, Gorontalo dan juga Papua. Sikap.